Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadiri Minggu 24 September 2023 kita semua dapat hadir bersama dalam rangka acara konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023. Boleh kasih tepuk tangannya sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Salawat serta salam baginda sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kandidatnya kali yang 01 mana 01 sahabat Dewi Purnama hadir. Wah, hadir. Jadi kita ambil pakai nomor gitu kan. Yang 02 sahabat Bobi Hermansyah mana orangnya? Hadir. Anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita di Jakarta insyaallah solid. Dimulai dari Jakarta Selatan insyaallah. Ini live ya. Jadi MC-nya kelas dari Jakarta Selatan. Ibu sudah tidak menjabat lagi ketua cabang. Jadi paling tidak saya punya investasi lagi. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, sahabat Haji Muhammad Ainul Yakin, yang beliau juga menjadi caleg DPR RI Dapil DKI 2. Semoga apa yang menjadi hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami patut bangga, saya pribadi Pak Haji Sultan Muhammad, sahib saya, mentor saya juga, karena beliau mewarisi Gerakan Jakarta Selatan dari beliau ketua sekretaris, sekarang meneruskan, dan alhamdulillah konferensi kali ini lebih baik dari yang beliau selenggarakan dulu. Jadi biar urusan pemilu saya di belakang layar aja, karena saya di DPR ya bisa di depan. Dan saya tetap mendoakan, tetap mendukung kepada sahabat-sahabat Ansor, khususnya anak-anak saya juga dilahirkan dari GP Ansor. Saya berharap kader-kader GP Ansor juga menjadi perwakilan di Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa a'udzu billahi min kulli syarrin wa astaghfirullah min kulli khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kali ini ngomong sahabat saya. Dan juga pimpinan wilayah pengurus Ansor Mukarram. Jangan lupa pantunnya. Oh siap. Jadi kalau BP Ansor ada tugas-tugas ke saya siap. Sepanjang saya bisa ya. Sepanjang saya bisa. Baik. Cakep. Belum lah. Cuma nggak ada kuenya ada di sini. Kue yang enak namanya dadar. Cakep. Banyak disukai para penguasa. Cakep. Generasi muda haruslah sadar jaga kesatuan nusa dan bangsa. Baik, saya nggak boleh banyak ngomong nih, soalnya
semua, kami izin menyampaikan kepada para pimpinan DP Ansor. Pertama saya menyapa dulu sahabat Bendara Umum Pengurus Pusat Ansor, Bang Adin Jauhari. Siap. Kalau saya di Kesbangpol itu membiasakan manggil bapak ibu atau perempuan laki-laki itu dengan sebutan abang dan kakak. Jadi kalau saya pikir laki-laki dipanggil abang, yang kecil juga merasa udah gede, yang udah senior merasa masih muda. Itu yang buat laki-laki. Sekarang kalau yang buat perempuan, kalau yang ibu-ibu yang dulunya pernah glowing, dipanggil kakak merasa glowing terus. Nah, terus kalau adik-adik dipanggil kakak itu merasa dewasa. Jadi hari ini saya manggilnya ada sahabat, ada abang dan kakak ya. Mudah-mudahan bisa diterima maksudnya. Kemudian berikut yang kami hormati Ketua PW Ansor Bang Muhammad Ainul. Siapa? Kemudian Ketua PCNU Kiai Haji Nasruddin, kemudian Ketua PC Ansor Bang Muhammad Anwar, kemudian juga Ketua Panitia Bang Wabang Saifuddin. Mohon izin kami ditugaskan oleh Pak Wali Kota menyampaikan sambutan, cuman nanti kelamaan. Yang pasti secara singkatnya kami sangat menyambut baik pertemuan hari ini, dan saya lihat apakah kebetulan saya baru lihat ya. Jadi kalau mungkin kegiatan ini udah mulai dekat-dekat pileg itu jaket-jaketnya atau baju-bajunya baru semua bang. Saya lihat gitu. Bang Anwar, bajunya bagus-bagus semua nih. Dan ternyata GP Ansor punya daya tarik luar biasa ya. Semua pada ngumpul. Maunya Kesbangpol tuh kayak begitu. Jadi kalau kita berkompetisi pada saat pemilihan legislatif ya jalanin aja. Sama-sama masing-masing punya jalur. Cuman yang paling penting yang kita minta dorong pemilih pemula, itu yang masalahnya. Jadi kalau anak-anak sekarang kan melihat medsos tuh kayaknya hambar banget di negara. Adanya ribut sana. Kita Jakarta, DKI Jakarta maupun Jakarta Selatan punya target. Yang namanya pemilih pemula itu harus banyak. Jadi pernah saya sampaikan di jajaran Dirjen Pendidikan, kalau bisa pada saat pencoblosan itu mereka dikasih tugas tuh PPKN lah zaman sekarang mungkin. Jadi baik yang milih maupun yang nggak milih, lo foto selfie pakai timestamp di depan TPS gitu. Nah kebetulan juga abang dan kakak itu barengan sama hari Valentine Day. Jadi kalau anak sama anak-anak kita pada minta duit buat kumpul-kumpul, jangan kasih dulu. Udah lo ikut dulu loh sana ke TPS, foto bareng dulu. Yang nyoblos silakan nyoblos, yang kagak lihat gitu loh, simulasi seperti apa pada saat pelaksanaan. Nah ini menurut saya menjadi penting. Selain para kandidat-kandidat calon-calon legislatif itu berlomba untuk mendapatkan dukungan, jangan lupakan juga masing-masing mendorong. Ketemu sama bapaknya, ketemu sama mamahnya, ibunya. Jangan lupa anaknya sudah pada milih. Orang-orang yang punya hak memilih itu tidak dibatasi, termasuk mengatur pemilihan kalau seandainya dia tidak tepat pilih. Nah ini menurut saya menjadi sinkron dengan apa yang dikerjakan oleh jajaran Ansor. Kemudian juga kami berharap nanti apapun yang diputuskan bisa menghasilkan bagaimana menggerakkan peran generasi muda, tidak hanya sasarannya legislatif tetapi kemampuan UMKM, kemandirian, ya, percaya diri. Kemudian juga bisa punya membatasi bagaimana pengaruh-pengaruh, jauhi narkoba, ya, jauhi pergaulan bebas. Itu jadi tugas kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Salatan taftahu li biha babal ridha wat taysir wa tughlaqu biha 'an bab asy-syarri wat ta'sir wa takunu li biha waliyyan wa nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Wa 'atif qulubal 'alamin bi aslihim 'alayya wa albisni qabulan bisalmahat wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Karena tadi PCNU bilang saya hampir kiai, dan saya harus panjang umur. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang baik ini dalam rangka konferensi cabang pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan. Al-Mukarram, para kiai yang hadir, PCNU Kiai Nasruddin, ibu kami muslimat, Pak Tayat, dan seluruh Banu, pimpinan pusat bendahara umum, sahabat Adi Jawahiri. Beliau ini sekarang lagi senang-senang ya. Saya sebagai ketua wilayah insya Allah. Sahabat-sahabat Ketua PC Ansor Jakarta Selatan yang sebentar lagi akan bermisioner, Bang Pol, Habib Iqbal, Sekretaris Wilayah, mana Sekretaris Wilayah? Sekretaris Wilayah, Haji Sultan. Jadi kira-kira kurang 1 minggu dari sekarang, Haji Sultan ini pulangnya pagi terus ke rumah. Saya cek ini kemana? Ternyata nyari suara. Saya nggak tahu alasannya kenapa kok bisa dipercepat di bulan September. Biasanya orang memperlambat kepengurusan, ini mempercepat. Saya nggak ngerti alasannya, dan sampai hari ini juga tidak dijelaskan ke saya kenapa dipercepat itu. Mudah-mudahan niatnya baik, mungkin mau fokus di tempat lain karena sahabat Anwar ini juga punya wirausaha di beberapa tempat. Kita doakan sukses. Sahabat-sahabat yang saya cintai, saya banggakan, pada hari ini Minggu 24 September, konferensi cabang ini saya mendengar sudah hampir 2 minggu ini para kompetitor atau para kandidat ini kasakusuk. Rata-rata kandidat ini tidurnya subuh terus atau pagi. Ini menurut kebiasaan Ansor memang begitu. Tapi para kandidat ini nggak tahu, ketua-ketua PAC itu saya telepon pagi-pagi. Jadi malam di konsolidasi, pagi hilang tuh suara. Saya dilaporkan bahwa ada 2 kandidat yang akan meluruskan estafet kepemimpinan di BP Ansor Jakarta Selatan. Yang pertama sahabat Dedi, saya sebut pertama karena nomor 1 katanya, sesuai partainya. Amin. Saya sebagai sahabat, sebagai abang Dedi, semua saran saya gak ada yang didengar. Dulu saya bilang, kamu gak usah nyalek, kalaupun nyalek P3 aja, dia tetap PKB. Ya itu mungkin karena cintanya pada ketua umumnya. Yang kedua, sahabat saya Bobi Hermansyah, ayo berdiri dulu. Coba dulu kaki ini, kaki ini. Waktu saya kantor dengan saya kenal. Tadi saya ini sebenarnya mau bicara Ansor aja di sini. Hanya ketua panitia mancing saya soal politik. Ketua panitia tadi soal caleg lah, soal pilpres lah. Kalau begitu saya juga bisa memilih. Ini PKB, ini Golkar. Saya kira saya mungkin tidak berpanjang lebar bahwa saya sebagai ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta
sekitar 1 tahun lebih kepemimpinan kami ini, saya bersama sahabat sekretaris Haji Sultan Mukina. Mungkin sahabat-sahabat juga sudah banyak melihat semua agenda kaderisasi yang mungkin tidak pernah dilaksanakan di DKI Jakarta sudah kita laksanakan. Yang belum pernah dilaksanakan adalah setelah di Rosah, di FDS, semua sudah kita laksanakan. Artinya apa? Ini adalah bentuk keseriusan kita untuk urusin organisasi ini, gerakan pemuda Ansor ini. Jangan kita hanya mengaku kuat, tapi tidak berbuat. Kita Ansor kuat juga harus berbuat. Gerakan pemuda Ansor ini, mungkin tamu-tamu kami yang lain yang hadir di sini, sekedar informasi, sampaikan pada saya di mana kejadian sosial keagamaan yang tidak ada gerakan pemuda Ansor yang diwakili oleh banser-banser ini. Tidak pernah absen kami dalam semua kegiatan sekali dibully. Biasanya bulian itu per tahun. Mau Natal, bisa. Ini kita dibully, khususnya saya. Karena banser-banser saya ini jaga gereja, HKBP, katedral dan lain-lain. Jadi ini agak melebar dikit. Beberapa waktu lalu saya ketemu Uskup. Saya bilang begini, Uskup, ya, selama Uskup ada di katedral ini, pernah nggak kader saya banser absen jaga? Setiap ada bisa, ada Natal, Jumat Agung. Kita organisasi yang serius dengan teman-teman kita seiman sebangsa setanah air, tulus dan ikhlas. Coba, siapa yang Kristiani di sini? Ada yang hadir? Ya, coba di Mojokerto, banser kami mati, lillahi ta'ala. Itu pegang bom itu bukan karena berani, karena dia nggak tahu itu bom. Kalau tahu bom lari juga itu. Pak Pendeta juga saya temuin sama. Saya bilang, pernah nggak kami minta bayar? Nggak pernah. Pernah nggak pendeta kasih? Nggak pernah. Ya, karena hanya Ansor lah saya pastikan yang tegak lurus untuk NKRI. Kita salamnya aja NKRI, harga mah harusnya tawar dulu ya. Jadi bisa ditawar kita. Ya. Jadi saya minta pada sahabat Dedi, sahabat Bumi, dalam konferensi cabang ini nanti kita juga mendengarkan arahan dari pimpinan pusat, sahabat hadir yang mewakili umum. Ya, saya berharap terjadi musyawarah mufakat. Ya, kalau tidak terjadi musyawarah mufakat, mau voting atau serahkan pada ketua PW? Mau voting? Karena sahabat Dedi ini saya bilang, kamu mau voting atau musyawarah? Tidak dijawab sampai hari ini. Saya kasih waktu paling lambat Jumat. Saya tanya lagi Bobi, kamu mau musyawarah atau voting? Saya apapun siap ketua Bobi. Paling penting. Tapi semua kader-kader ini punya potensi. Saya banyak belajar dari ketua umum Pusyatus dengan tempatnya masing-masing. Nanti kalau misalnya Dedi yang diberikan amanah, kita dukung. Kalau Bobi yang diberikan amanah, saya dukung. Kita ambil alih di pimpinan wilayah. Jadi saya minta para PAC ini berunding, musyawarah mufakat. Saya pastikan ya semua akan terakomodir di tempatnya masing-masing. Ya, kalau bisa sebelum PAC berunding, ya sahabat Dedi dengan Bobi berunding. Karena itu yang saya lakukan dulu di di konferensi wilayah saat kami sekitar 1 tahun yang lalu bertemu. Sebelum, kalau kalian nanya PAC ini, oh digoreng-goreng itu. Saya sama. Saya ketemu ketua Ansor Jakarta Pusat, bagaimana cara menyelesaikan? Susah. Karena beliau ini basicnya pedagang.
Borongan. Mau kita beli harganya mahal. Mau kita tawar nggak mau. Jadi saya harap di antara dua kandidat ini perundingannya musyawarah mufakat ya. Kalau nanti tidak ketemu ya mungkin nanti sekretaris wilayah sebagai mediator. Kalau dianggap sekretaris wilayah tidak objektif biar saya. Walaupun saya kurang objektif. Nanti kita cari sosok yang dua-duanya objektif lah kira-kira. Karena tidak mungkin juga manajer. Bedanya apa tiga ini? Yang paling hebat adalah kemudian kalau dia ketua umum, dia juga manajer, dia juga apa? Pemimpin. Kalau dia hanya ketua atau ketua umum, ini adalah orang yang hanya mengandalkan jabatan posisinya karena SK organisasi. Toh, itu ketua. Kalau manajer adalah orang yang bekerja sesuai dengan juklam, juknis, SOP organisasi dikerjakan. Itu namanya manajer. Nah, sementara yang namanya pemimpin adalah pemimpin itu bisa lahir karena jabatan, tapi juga bisa lahir karena tidak jabatan. Kepribadiannya sudah bisa menjadi contoh orang, keteladanan orang dimanapun dalam kondisi apapun. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat semua. Ya, silakan melihat layar kamera. Boleh kasih tepuk tangannya. Luar biasa. Silakan melihat layar kamera. Ya, boleh kasih. Di atas panggung untuk dapat memberikan cerita dari kami saat ini. Boleh naik ke atas panggung ya. Nanti akan diberikan itu ada souvenir ya buah tangan dari para sahabat-sahabat. Ya, semoga pemberian santunan pada hari ini dapat bermanfaat. Dan sini juga ada yang mewakili cucu tercinta ya. Tidak berani berhadapan dengan masalah.